Kamu inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Kristus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Lalu Kristus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kristus menyampaikan ucapan bahagia yang baru saja kita dengar dari Injil Matius bab 5. Kristus menyampaikan ucapan bahagia yang mungkin bagi kita itu tidak umum. Dia mengatakan, kenapa yang miskin berbahagia, yang dianiaya berbahagia, yang berduka cita berbahagia. Itu maksudnya apa? Mungkin konsepnya lain dengan yang kita pahami kalau kita itu bahagia. Pada umumnya orang merasa bahagia itu ada berbagai macam alasan. Bahkan kalau anak-anak sekolah bahagia, lulus ujian, naik kelas, dapat sekolah yang diinginkan. Bahagia karena cita-citanya, impiannya tercapai. Bagi yang bekerja bahagia karena naik gaji. Bahagia karena mendapat posisi jabatan tertentu. Macam-macam. Bahagia karena sehat jasmani dan rohani. Bahagia sembuh dari sakit. Itu macam-macam hal dunia semacam itu. Biasanya orang merasa bahagia. Namun bahagia yang seperti itu kadang-kala tidak bertahan lama. Ketika mungkin bahagia sudah mendapat sekolah yang bagus, bahagia. Setelah itu kadang-kala gak bahagia juga karena harus berjuang lulus dari sekolah itu. Belajar, dapat tugas banyak, PR-nya banyak, macam-macam. Kadang-kala gak membuat bahagia. Mendapat posisi jabatan yang bagus setelah jabatannya hilang, mungkin juga mengalami gak bahagia juga. Nah, itu pasang surut seperti itu. Namun saudara-saudari, ketika Kristus menyampaikan ucapan bahagia, kalau kita sungguh mau membaca, merenungkan berkali-kali dari Matius bab 5, moga-moga kebahagiaan yang disampaikan Tuhan itu akan menetap terus, tidak akan hilang kemudian. Asal kita sungguh membaca berkali-kali, merenungkan dan memahami apa maksud Kristus ketika dia menyampaikan ucapan bahagia atau yang kita kenal dengan sabda bahagia. Nah, saudari-saudara, anak-anak terkasih,
Saya menawarkan, permenungan juga tentang, sebuah tulisan yang membahas tentang apa itu bahagia. Tulisan itu mengatakan demikian, "Aku ingin mengingatkanmu bahwa menjadi bahagia bukan berarti, eee, berada dalam situasi yang nyaman atau tenang-tenang saja, tanpa musibah, atau bekerja tanpa merasa lelah, atau mengalami hubungan yang tidak ada kekecewaan. Menjadi bahagia adalah berusaha untuk memaafkan, terus punya harapan, mencari rasa aman di saat merasa takut, berusaha mengusahakan kasih saat mengalami perselisihan. Menjadi bahagia bukan hanya menyimpan senyum, tapi juga mampu mengolah yang namanya kesedihan. Maka biasanya kita bahagia senyum, ya, ceria, tetapi ketika sedih ternyata ketika mampu mengolah kesedihan itu kita mampu bahagia, itu terletak juga kebahagiaan. Bukan hanya mengenang keberhasilan, ya, melainkan juga belajar dari kegagalan. Bahagia ketika berhasil, tapi ketika gagal juga bagaimana merasa bahagia. Lalu bukan hanya bergembira karena menerima tepuk tangan meriah, tetapi juga bahagia meskipun tak ternama, nggak dianggap. Menjadi bahagia adalah mengakui bahwa hidup ini berharga, meskipun banyak tantangan, ada kesalahpahaman, dan juga mengalami krisis. Lalu menjadi bahagia juga dalam tulisan itu mengatakan berarti berhenti memandang diri itu sebagai korban dari berbagai masalah, melainkan menjadi pelaku dalam sejarah itu sendiri. Menjadi bahagia adalah mengucap syukur setiap pagi atas mukjizat kehidupan. Salah satu rumus untuk bahagia dalam tulisan ini dikatakan senantiasa bersyukur. Bersyukur bahwa pagi ini dapat ke gereja ikut misa. Bersyukur bahwa nanti siang mungkin dapat makan bakso atau makan nasi uduk tadi pagi. Itu hal yang kecil gitu ya. Kalau mau bersyukur itu mau bahagia nggak usah mencari yang susah-susah, sesungguhnya bahagia itu yang biasa, sederhana. Kalau kita bersyukur ya akan bahagia terus. Lalu selanjutnya saudara-saudari anak terkasih, menjadi bahagia bukan hanya merasa takut atas perasaan kita, melainkan bagaimana kita mampu menanggung dengan berani diri kita ketika kita ditolak. Kalau dalam bahasa Sabda Bahagia itu dikatakan berbahagialah mereka yang dianiaya dan macam-macam. Berbahagia juga mau menerima ketika dikritik, meskipun kritik itu tidak adil, cenderung menyalahkan, tetapi dapat menerima. Berbahagia juga mengasihi anak-anak, merawat orang tua, menciptakan saat-saat indah bersama sahabat-sahabat. Meskipun sahabat-sahabat orang tua anak itu pernah menyakiti kita. Menjadi bahagia berarti membiarkan hidup anak itu mereka mengalami kebebasan. Bahagia dan sederhana dan diri kita sendiri kita memiliki kedewasaan untuk mengaku saya salah. Memiliki keberanian untuk berkata, maafkan saya. Juga punya kepekaan untuk mengutarakan, aku membutuhkan kamu. Itu beberapa hal rumusan tentang sebuah kebahagiaan. Dan ketika melakukan kesalahan, mulailah dari awal. Dengan demikian, kita akan lebih bersemangat dalam menjalankan kehidupan. Dan kita akan mengerti bahwa kebahagiaan bukan berarti memiliki kehidupan yang sempurna. Gak ada kehidupan yang sempurna. Gak ada keluarga yang sempurna. Gak ada pasangan suami istri yang sempurna. Tetapi berusaha menggunakan kesulitan, kesedihan itu untuk mau memahami sama kita. Menggunakan sebuah kehilangan untuk berusaha lebih bersabar. Kegagalan untuk tetap berusaha tenang, penderitaan untuk menjadikan landasan kita itu akan semakin kuat. Lalu juga dikatakan jangan menyerah
Jangan berhenti mengasihi orang-orang yang engkau kasihi. Jangan menyerah untuk menjadi bahagia, karena kehidupan adalah sebuah pertunjukan yang menakjubkan, dan engkau adalah seorang manusia yang luar biasa. Kemudian di bawah tulisan itu ada catatan Paus Fransiskus. Apakah ini tulisan Paus Fransiskus? Ya mungkin bisa jadi Paus menyampaikan tentang apa itu arti bahagia. Itulah saudara-saudari perenungan yang dapat kita bawa di minggu biasa yang keempat ini tentang apa itu berbahagialah. Kalau kita tadi mendengar Tuhan menyampaikan ucapan bahagia yang kita dengar dengan sabda bahagia, semoga kita juga mampu memahami ajaran Tuhan kepada para muridnya itu tentang sabda bahagia. Dan kita berusaha baca, merenungkan berkali-kali Matius bab 5. Moga-moga ketika kita membaca berulang, merenungkan berulang, kita akan senantiasa bahagia dalam situasi apapun. Dalam situasi sukacita pasti bahagia, tetapi dalam situasi sulit, penuh tantangan tetap bahagia. Karena Tuhan mengatakan tadi, berbahagialah yang macam-macam itu. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita juga mampu untuk kemudian memahami sabda bahagia dan mewujudkannya dalam hidup kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala